Film yang disutradarai Bobby Prasetyo diangkat dari kisah nyata seorang pastor eksorsis di salah satu gereja di daerah Semarang. Film ini menguak sebuah kasus pengusiran iblis berdasarkan ajaran agama Katolik yang pernah terjadi di Indonesia. Dari ribuan kasus kerasukan yang dilaporkan ke gereja Katolik, 90% adalah masalah kesehatan medis dan kesehatan mental. Hanya 10% yang membutuhkan ritual eksorsis dan cerita ini adalah salah satunya. Begini cerita selengkapnya. Malam itu, Thomas mengalami kecelakaan yang hebat bersama keluarga tercinta. Ia mengalami kondisi yang parah, di mana posisi kepala Thomas berada di bawah. Thomas sempat melihat orang yang melintas di depan mobilnya. Sayangnya melihat kondisi Thomas yang cukup parah, tak disangka pria itu lari meninggalkan tempat kejadian. Diandra memanggil kakaknya yang menandakan ia masih hidup. Thomas bergegas keluar hendak menyelamatkan adiknya itu dengan cara menyeret tubuh gadis itu keluar dari mobil. Diandra meminta kakaknya itu untuk mendoakan dirinya agar mendapat mukjizat dari Tuhan. Naasnya Diandra menghembuskan nafas terakhir setelah Thomas mendoakan adiknya itu. Kutipan kitab surat Matius 10 ayat 1 pun ditampilkan. Film pun dimulai. Beberapa bulan setelah kematian keluarga tercinta, Thomas mengunjungi makam keluarga tercinta dengan membawa setangkai bunga putih untuk diletakkan di makam keluarganya. Thomas belum bisa melepaskan rasa bersalahnya hingga ia hendak memutuskan berhenti menjadi seorang romo. Pagi itu, Thomas berniat menjumpai Romo Robi untuk menyampaikan niatnya itu. Ia menegaskan hanya bisa bertahan sampai akhir semester selesai. Lantaran misa segera dimulai. Romo Robi meminta pria itu untuk memikirkan kembali keputusannya sambil berdoa. Ketika Maya selesai misa, ia tidak kunjung melihat Kayla. Maya berusaha berulang kali mencoba menghubungi anak gadisnya itu. Yang ternyata, Kayla sengaja mengabaikan panggilan telepon dari Maya. Sementara itu, Kayla bersama temannya sedang duduk di warung bakso di dekat rumah. Kayla merasa risih dengan pacar ibunya, yang ternyata Kayla tahu bahwa pria itu hidung belang dan menjalin asmara dengan banyak wanita. Kayla semakin rindu dengan sang ayah, dikarenakan ibunya hanya mendengar perkataan dari ayahnya itu. Sila berkata, jika lebih baik mereka memanggil arwah ayahnya Kayla. Di tempat yang berbeda, Dennis memberikan sebuah cincin tunangan untuk Maya. Wanita itu langsung terkesima dan langsung mengirimkan foto cincin itu kepada Kayla. Maya meminta Kayla untuk segera pulang karena baru saja ia dilamar Dennis. Mendengar hal itu, Kayla semakin tidak suka dan bertanya kepada Cila, bagaimana cara memanggil arwah sang ayah. Lo yakin caranya aman, Cil? Harusnya sih aman ya. Tak disangka, ternyata mereka melakukannya dengan media boneka jailangkung. Sesampainya di makam sang ayah, Cila langsung menusukkan boneka jailangkung tepat di atas makam ayah Kayla. Cila telah menunjukkan bacaan mantra kepada Kayla hingga mereka melakukan secara bersama-sama. Tak disangka, tiba-tiba Cil. Kayla berusaha memastikan jika arwah yang datang adalah arwah sang ayah. Ia bertanya, siapakah di antara mereka yang bernama Kayla? Kayla mengungkapkan permintaannya kepada arwah itu. Ia memohon supaya ibu tercinta dapat dipisahkan dengan Dennis. Untungnya penjaga makam memergoki dua gadis itu. Ia langsung mengusir Kayla dan Cila agar pergi dari kuburan. Tanpa mereka sadari, sosok iblis muncul di belakang mobil mereka. Iblis itu menghilang ketika Cila merubah arah cermin mobilnya itu. Sesampainya di rumah, Maya ketiduran di sofa di depan televisi yang menunggu anak gadisnya pulang. Sebenarnya Kayla sayang dengan ibunya, namun ia kesal dengan sikap ibunya yang kekanak-kanakan. Ia menyelimuti tubuh ibunya sembari mematikan televisi. Saat berjalan ke kamar, tiba-tiba baru pulang, Kai. sosok Maya berdiri di depan tangga dan menyapa Kayla yang baru pulang. Sontak Kayla menoleh ke belakang di mana Maya yang asli masih tidur di atas sofa. Ketika Maya mengalihkan lagi pandangannya, seketika iblis itu langsung menghilang begitu saja. Kayla yang ketakutan langsung lari ke dalam kamar. Boneka jailangkung itu masih ia bawa di dalam tas.
Untuk menghilangkan rasa takutnya, Kayla menulis kisah hari itu di dalam buku hariannya. Pagi harinya, ketika hendak berangkat sekolah, Kayla mendengarkan ibunya teleponan dengan Dennis. Ia mendengarkan ibunya itu berkata putus kepada pria itu. Mendengar hal itu, Kayla merasa senang. Ia menganggap rencananya berjalan sukses. Kayla seketika itu membuang boneka jahe langkung itu ke tong sampah di samping rumah. Tak disangka, boneka itu menoleh ke arah Kayla. Setibanya di dalam kelas, Kayla memberi kejutan kepada Cila dengan mengatakan jika rencana mereka berjalan sesuai rencana. Namun di sini Cila terlihat pucat dan tidak fokus mendengarkan. Kayla terkejut ketika melihat luka di leher temannya itu. Ia menawarkan sahabatnya itu pergi ke UKS untuk pengobatan. Namun Cila menolak ajakan Kayla. Sepulang sekolah, Kayla nampak kesal lantaran Dennis masih bersama sang ibu. Kayla mengabaikan itu, ia langsung masuk kamar dan bergumam kepada mendiang sang ayah. Ia memohon agar arwah ayahnya bisa memisahkan ibu tercinta dengan Dennis, karena Kayla tidak tega melihat sang ibu tersakiti pria bejat yang suka bermain wanita. Dan tiba-tiba, ia yakin betul boneka jahe langkung sudah dibuang ke tempat sampah. Kayla mengambil boneka itu dan membuangnya lagi ke tempat sampah yang sama. Malam harinya, ketika Kayla terbaring tidur di atas ranjang, tanpa ia sadari iblis itu muncul dibarengi petir yang bergemuruh. Sontak saja, Kayla terkejut dan bangun dari tidurnya. Kayla berusaha untuk tidur lagi. Dan tiba-tiba, teriakan gadis itu membangunkan Maya yang tidur di kamar sebelah. Maya tergesa-gesa lari menuju kamar Kayla, di mana gadis itu berdiri menghadap ke tembok sambil membenturkan kepalanya sendiri. Maya panik melihat putrinya seperti itu. Ia bertanya, apakah yang telah terjadi? Iblis yang merasuki gadis itu menjawab, jika semua manusia pendosa. Maya berusaha menyadarkan Kayla yang dikira mengalami mimpi berjalan, sampai Kayla tersadar dari kerasukannya. Setelah kejadian semalam, kehidupan Kayla menjadi tidak tenang dan juga terlihat pucat pasi. Di lorong sekolah Kayla mendengarkan suara mengatakan mati. Kayla mencoba mencari sumber suara, yang ternyata sosok hantu suster yang ia lihat ternyata suster sungguhan yang sedang menempelkan pengumuman. Sesampainya di dalam kelas, Kayla tidak melihat Cila berada di sampingnya. Tak berselang lama, Romo Thomas datang dan langsung mengabarkan berita duka bahwa Cila telah meninggal dunia. Thomas memanggil Kayla ke ruangan guru dan meminta keterangan tentang Cila. Di hadapan Romo Robi dan Suster Santi, Kayla diminta untuk menceritakannya. Mereka menduga ada hal yang aneh sebelum ditemukannya jenazah Cila. Kayla menangis dan berkata, tidak tahu apa-apa. Namun Kayla menjelaskan, sehari sebelum kematian, Cila mengeluh sakit di bagian pundak dan leher. Kayla balik bertanya, penyebab kematian temanya itu? Yang ternyata, Cila meninggal dikarenakan bundir di kamar mandinya sendiri. Siang harinya, Romo Thomas dan Suster Maria membawa Kayla untuk melayat ke rumah Cila. Dalam perjalanan ke sana, Kayla berubah menjadi sosok yang aneh. Ia senandung lirih dan tertawa terbahak-bahak. Suster Maria langsung tahu ada yang tak beres dengan Kayla. Thomas menghentikan mobilnya untuk memeriksa Kayla di kursi belakang. Kayla menatap keluar jendela, yang dimana anjing hitam terlihat memperhatikan Kayla. Ia pun tersenyum lebar. Dan tiba-tiba, Thomas membuka pintu belakang dan disambut umpatan dari iblis yang merasuki Kayla. Ia berkata, jika Tuhanmu tidak akan bisa menyelamatkan anak ini. Setelah tertawa, iblis itu keluar dari tubuh Kayla dan membuat gadis itu jatuh pingsan. Di waktu yang berbeda, Romo Thomas menceritakan kejadian itu kepada Romo Robi. Ia menjelaskan ketika gadis itu dalam kerasukan, ia berbicara dengan bahasa Latin. Setelah mendengarkan banyak hal dari Thomas, Romo Robi memastikan jika Kayla dipengaruhi kuasa gelap, Romo Robi menganjurkan agar Kayla ditangani oleh Romo Rendra, yang mana Romo itu sering melakukan eksorsisme. Keesokan harinya, Romo Robi menemui Romo Rendra dan mengajukan agar Thomas bisa menjadi asisten Romo Rendra. Romo Rendra menjawab, tidak semua orang yang bisa menjadi eksorsisme, mereka harus berani dan memiliki iman yang kuat.
Selain itu, pelaku eksorsisme harus bisa berdamai dengan masa lalunya agar tidak mudah dilemahkan imannya. Sementara itu, di dalam kelas, Kayla kembali melakukan hal aneh, yang mana ia menggambar sosok suster yang mengerikan sembari bernyanyi hingga mendapat teguran dari gurunya. Seketika itu, kondisi kelas menjadi gaduh karena ulah Kayla menusuk tangannya sendiri secara menggila. Seketika itu Thomas datang dan berusaha menyadarkan Kayla dari kerasukan. Iblis itu langsung berteriak bahwa Thomas adalah orang munafik. Dengan bantuan murid lain, Thomas membawa Kayla ke UKS sekolah. Setelah tangan Kayla diobati, ia duduk termenung sembari bertanya, kenapa orang berdosa seperti dirinya diberi waktu hidup lebih panjang? Thomas meminta Kayla untuk tidak menyalahkan diri sendiri atas kematian orang yang dicintainya. Di sini Kayla akan menceritakan semua yang telah ia lakukan. Namun sayangnya, sebelum ia selesai berbicara, seorang suster datang dan memberitahukan bahwa kepala sekolah hendak bertemu. Ternyata Maya dipanggil ke sekolah dan menunjukkan rekaman di saat Kayla menusuk tangannya dengan pulpen. Setelah melihat rekaman, Kayla diminta untuk konsultasi kepada psikolog profesional. Maya menyerahkan segala keputusan kepada Kayla, yang mana yang dibutuhkan Kayla saat ini adalah istirahat yang cukup agar Kayla bisa pulih dari traumanya. Malam harinya, Thomas menyetir sendiri sambil mendengarkan radio. Suara radio berubah jadi rintihan Diandra yang meminta tolong pada sang kakak. Mendengar hal itu, Thomas terperanjak mendengar suara adiknya itu. Dan tiba-tiba, Thomas hampir saja kecelakaan. Untungnya ia masih bisa menguasai dirinya hingga menginjak rem saat itu juga. Siang itu, Romo Thomas menemui Romo Rendra. Ia bertanya, bagaimana ia bisa menolong orang lain, sementara dirinya membutuhkan pertolongan. Romo Rendra menjelaskan, saat mereka menjalankan eksorsisme, iblis bisa membaca emosi dan dosa manusia di masa lalu. Semua itu diungkap untuk melemahkan iman pelaku eksorsisme. Sebagai malaikat yang pemberontak, serangan fisik iblis lebih kuat daripada yang dibayangkan. Di tempat lain, Kayla mendapat waktu istirahat di rumah selama beberapa hari. Maya dengan sabar merawat kondisi Kayla agar semakin membaik. Pagi itu Maya meminta maaf kepada Kayla karena hubungan mereka kurang baik semenjak ada Dennis. Maya mengungkapkan jika ia melahirkan Kayla di saat usia yang masih sangat muda. Ia berupaya menjadi ibu yang baik, pada kenyataannya masih jauh dari harapan. Dengan menahan tangis, akhirnya Kayla buka suara. Ia menceritakan pada malam itu, ia pergi ke kuburan bersama Cila untuk main jai langkung. Sejak memainkan arwah di kuburan, Kayla mendapatkan teror mistis dan Cila meninggal dunia. Kayla merasa bersalah, namun ia merindukan ayah kandung. Mendengar penjelasan dari Kayla, Maya langsung memeluk putri satu-satunya itu. Setelah memeluk Kayla, Maya terkejut ketika melihat cermin di mana bayang Kayla tak seperti yang seharusnya. Yang ternyata Kayla berusaha memanggil Mama, namun pandangan Maya masih dibayangi kuasa gelap. Saat itu juga Maya menelpon Dennis untuk datang ke rumahnya. Naasnya pria itu tidak mengangkat telepon darinya. Maya terpaksa menelpon Thomas yang langsung datang bersama Romo Rendra dan Suster Maria. Begitu masuk kamar Kayla, Romo Rendra sudah melihat adanya pertanda. Ia meminta Maya menunggu di luar sembari berdoa. Suster Maria membuka koper itu dan membantu segala persiapan ritual pengusiran setan. Thomas tampak sedikit ragu, namun ia berusaha meyakinkan diri bahwa ia pantas mendampingi Romo Rendra untuk melepaskan jiwa manusia dari belenggu syaiton. Kayla masih bergumam, jika ia baik-baik saja, Romo Rendra memberikan pemberkatan kepada Thomas dan Suster Maria sebelum ritual dimulai. Setelah semua siap, pengusiran setan pun dimulai. Tuhan, kasihanilah kami. Suster Maria dan Romo Thomas ikut membaca doa bersama Rendra. Suasana yang kusuk membuat iblis itu kepanasan. Kayla sempat merasakan kesakitan, namun saat Rendra menghentikan bacaan doanya, iblis itu melawan dan berkata, jika ia baik-baik saja, iblis hendak menghina kemampuan Rendra dalam melakukan pengusiran, di mana doa itu tidak bisa melukainya.
Romo Rendra memperkuat bacaan doa dari hati yang paling dalam. Seketika itu Kayla berkata kepada Rendra jika dirinya sudah sembuh. Rendra mengusap minyak suci ke kening Kayla dengan simbol salib. Ia tak henti membacakan doa untuk menarik iblis itu keluar dari tubuh Kayla. Benar saja keadaan di sana langsung berubah hingga lampu berkedip dan salib pun ikut terjatuh dari tembok. Suster Maria terhempas ke dinding hingga ia tak sadarkan diri. Thomas kesusahan menolong Suster Maria dan Rendra dari amukan iblis itu. Setelah melepaskan cekikan dari Kayla, Rendra mengambil garam suci dan menempelkannya ke kening Kayla. Ia meminta Thomas untuk bangkit dari hantaman iblis dan menahan tubuh Kayla. Mendengar teriakan Kayla, Maya mencoba menerobos masuk kamar. Ia juga ikut menahan tubuh Kayla yang masih meronta. Tak berselang lama, iblis itu bersimpuh di hadapan Rendra sembari menyebutkan namanya, yaitu Dagal. Rendra memerintahkan Dagal untuk tunduk di bawah kaki Yesus Kristus. Seketika itu Kayla langsung memuntahkan cairan hitam dari mulutnya yang menandakan iblis itu telah keluar dari tubuh Kayla. Malam harinya, ketika Maya membereskan kamar Kayla, ia menemukan buku diary Kayla yang penuh dengan foto keluarga dan mendiang suami tercinta. Serta lembaran kosong, catatan Kayla berubah jadi upatan yang mengerikan. Kayla mengungkapkan rasa bencinya kepada kekasih Maya yang merenggut kedekatan seorang ibu dan anaknya sendiri. Di akhir catatan Maya menemukan gambar suster mengerikan yang selalu dilukis Kayla saat kerasukan setan. Ia menemukan boneka jailangkung di dalam tas anak gadisnya itu, padahal boneka itu telah dibuang berulang kali. Maya langsung memotret boneka itu dan mengirimkannya ke Dennis. Keesokan harinya, Kayla terbangun dengan tubuh penuh lebam. Dennis datang di pagi buta dan langsung menyerang Kayla. Dennis tak ragu menarik rambut Kayla dan mengancam hendak menyakiti gadis itu. Maya mendengar teriakan Kayla dan berlari menuruni tangga dan melihat Dennis sedang menyakiti anaknya sendiri. Dennis menggunakan metode manipulasi untuk memikat hati Maya. Ia berkata, jika Kayla masih kerasukan setan dan berusaha menyerangnya, Kayla berusaha meyakinkan sang ibu. Jika Dennis adalah pria bajingan, Dennis langsung emosi dan mencekik Kayla. Maya menggunakan setrum untuk melawan Dennis hingga pria itu jatuh tak berdaya. Kali ini Maya mengambil langkah tegas dan melindungi Kayla. Malam itu, di atas mobil, Romo Rendra mencoba menghubungi Thomas untuk melihat keadaan Kayla. Naasnya jaringan telepon malam itu tidak sebaik malam-malam sebelumnya. Sembari menyetir mobil, tak hentinya Rendra menghubungi Thomas hingga sosok manusia berdiri tepat di tengah jalan. Rendra menghentikan kendaraannya dan menghampiri gadis itu. Kayla jatuh pingsan tepat di hadapan Rendra. Sang Romo langsung membawa gadis itu ke dalam mobil. Saat menyalakan mesinnya, mobil itu sudah tak berfungsi lagi. Sosok Kayla sudah menghilang dan berdiri di depan mobil. Rendra menyadari jika Kayla masih pengaruh kuasa gelap. Ia mengambil kalung salib untuk melindungi diri. Lambang salib terbalik muncul dari kaca belakang retak seketika. Setelah melakukan kejahatan itu, Kayla pulang ke rumah dan mencuci tangan dari lumuran darah. Ia berulang kali minta maaf pada Romo Rendra. Maya heran melihat anak gadisnya itu mencuci tangan tak kunjung berhenti. Kayla berkata mati sambil tertawa mengerikan. Dan tiba-tiba, pagi harinya Romo Rendra masuk rumah sakit dengan kondisi yang kritis. Ia menceritakan serang gaib tadi malam yang membuatnya tak berdaya. Romo Robi mengira mereka telah berhasil mengatasi kasus Kayla. Rendra terlambat menyadari bahwa kasus yang mereka tangani adalah kasus Legiun. Tubuh gadis itu dirasuki lebih dari satu arwah. Ia mengatakan, ada beberapa iblis yang merasukinya bagaikan pintu terbuka lebar. Di saat menjalankan ritual jailangkung Kayla, tak sengaja memanggil murid Lucifer bernama Dagal yang merupakan iblis dari neraka. Rendra yakin ada murid Lucifer lain merasuki Kayla. Iblis terakhir yang tertinggal dalam tubuh Kayla adalah iblis yang terkuat dari iblis lainnya. Kini bukan hanya nyawa Kayla yang dalam bahaya, namun juga nyawa Maya. Thomas meminta izin melanjutkan kasus itu. Thomas melakukan persiapan dengan koper ritual pengusiran setan.
Ia mengisi botol yang kosong dengan media suci untuk melumpuhkan iblis. Di waktu yang sama, Maya sudah dikuasai iblis yang berada dalam tubuh Kayla. Wanita itu tidur terlentang dan tangan terikat kencang. Lilin yang menyala mengelilingi tubuh Maya untuk dijadikan tumbal persembahan pada Lucifer. Kayla berjalan mengitari ibunya sembari mengatakan kata mati berulang kali. Dan tiba-tiba, Maya berusaha menyadarkan Kayla, namun iblis itu berkata, jika wanita pendosa seperti Maya layak merasakan mati. Kayla tak henti menyerang hingga Maya berusaha melepaskan diri dari ikatan tali. Maya berlari masuk ke dalam kamar dan mengunci diri di sana. Naasnya Kayla berhasil membuka pintu dari luar dan mencari keberadaan Maya yang bersembunyi di dalam lemari. Ia berbisik jika malam ini adalah waktu yang tepat untuk menyusul mendiang suaminya. Maya berteriak minta tolong hingga Romo Thomas menerobos masuk kamar menyelamatkan mereka berdua. Iblis yang merasuki Kayla semakin murka setelah kebahagiaannya dihalang-halangi. Thomas memercikan air suci sembari terus membaca doa. Iblis itu hendak terjun dari lantai 2. Maya dan Thomas berlari keluar untuk memeriksa kondisi Kayla. Tak disangka gadis itu keluar perlahan dari dalam kolam berenang. Romo Thomas membacakan doa eksorsisme sembari memegang kalung salib ke arah iblis itu. Kayla berjalan mendekati Thomas sembari berkata, jika Tuhan enggan mendengarkan doa pria itu yang hendak menyelamatkan ibu dan adiknya sendiri. Di waktu yang sama, Maya membacakan doa untuk membantu Thomas mengusir iblis dari tubuh Kayla. Sosok Kayla berubah jadi ibu Thomas yang merengek minta tolong. Saat iman Thomas mulai goyah, iblis itu mencekik leher Thomas dan melayang tinggi ke udara. Dan tiba-tiba, jangan bunuh dia! Romo Rendra bisa merasakan energi negatif yang sangat besar dan bersimpuh untuk memanjatkan doa. Maya memohon kepada iblis itu agar mengambil tubuhnya saja karena telah melakukan kesalahan besar di masa lalu. Iblis itu meminta Maya membunuh dirinya sendiri dan ia berjanji akan pergi. Maya akan menghunus dirinya di saat Thomas mengingat kenangan masa lampau. Tuhan menyertaiku. Kayla tersadar dari kerasukannya dan memegang tangan Maya agar tidak melakukan bundir. Thomas berusaha bangkit dan meminta kekuatan kepada Sang Kristus. Di nostri Yesus Kristi, eradicare et Roh Kudus. Sebutkan. Setelah proses eksorsisme yang panjang, iblis dalam tubuh Kayla meneriaki nama aslinya, yaitu Zababel. Akhirnya Kayla memuntahkan cairan hitam dari mulutnya, yang menandakan iblis itu telah keluar dari tubuh Kayla. Keesokan harinya, Thomas mengunjungi Rendra di rumah sakit. Rendra berkata, apakah Thomas masih ingin berhenti menjadi seorang Romo? Thomas menjawab, jika ia telah menemukan tujuan hidupnya dan Tuhan telah bersamanya sekarang. Ia secara resmi merekrut Thomas menjadi asistennya dan sekaligus penerus praktek eksorsisme. Thomas pergi ke penjara menemui seorang pria yang menyebabkan Thomas kecelakaan tragis malam itu. Pria itu dengan tegasnya meminta maaf kepada Rendra. Thomas memaafkan dengan ikhlas. Di akhir film, kita akan disajikan kutipan kitab Yohanes surat 8 ayat 12. Dan film pun selesai. Terima kasih dan sampai jumpa.